Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Falah Gembong, kepanitiaan Ramadan Masjid Al-Falah Gembong, juga yang sang kami hormati, wabil khusus mustami'in mustami'at jamaah Masjid Al-Falah Gembong, dan juga santri TPQ Masjid Al-Falah Gembong yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari kelima bulan puasa bulan Ramadan tahun 2025, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa menghadiri kajian kitab Lubbabul Hadis, dengan harapan dan semoga kehadiran kita ini dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya kita membaca tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Lubbabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, yang di dalamnya menerangkan tentang keistimewaan atau keutamaan amaliyah-amaliyah kita sehari-hari, baik amaliyah tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, amaliyah-amaliyah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan amaliyah-amaliyah tentang membaca salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin sudah diterangkan tentang fadilah keutamaan membaca salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang kelima ini kita memasuki bab yang kelima, yaitu tentang fi fadilatil iman. Al-babul khamis fi fadilatil iman, ialah menerangkan tentang fadilah keutamaan iman. Iman itu ialah tasdikul qalbi al-mutadammini lil ilmi bil musaddaq
wa huwa fi syariah al-tasdiq wa huwa al-ilmu billahi wa sifatihi ma'a jami'it ta'at. Yang dikatakan iman itu sendiri menurut peribahasa ialah hati membenarkan dan menyimpan pengetahuan tentang zat yang dibenarkan. Menurut syariat, iman ialah mengetahui tentang keberadaan Allah, mengakui bahwa Allah statusnya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh kita, dan juga harus mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah, yang hal ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengetahui dan melaksanakan semua ketaatan-ketaatan yang diperintah dan kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman. Pada intinya iman itu percaya kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Rasulullah ialah utusan Allah. Itu namanya iman. Dalam iman itu sendiri ada keistimewaan, ada keutamaan, sehingga ada iman yang sempurna dan juga ada iman yang tidak sempurna. Dan di sini dalam Lubabul Hadis disinggung bahwasanya ada iman itu sangat sempurna, ada iman itu tidak sempurna, sehingga kita perlu mengkaji tentang fadilatul iman, tentang keutamaan iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman ialah mengetahui dalam hati, mengetahui dengan hati, dan mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman. Jadi isinya iman itu ada 3. Satu, hati kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam hati harus yakin, harus mantap, tidak ragu lagi bahwa Allah Ta'ala statusnya sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Hati harus tidak ragu, harus mantap, percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, iman itu wa qaulun bil lisan. Harus ada pengakuan dengan lisan. Artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu iman harus mengucapkan bil lisan, artinya mengucapkan kedua kalimat syahadat.
Maka perlu diketahui syahadat itu harus dibaca bagi orang-orang kafir yang ingin masuk Islam. Ada orang kafir non muslim ingin masuk Islam, itu harus mengucapkan kedua kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan kedua kalimat syahadat, maka Islamnya tidak sah. Masuk Islamnya tidak sah. Lain halnya dengan anak-anak orang Islam, itu cukup dengan belajar sholat kemudian melaksanakan sholat, ini sudah dikategorikan masuk Islam, ikut dengan orang tua yang sudah Islam. Lain halnya dengan orang kafir. Kalau orang kafir tidak boleh langsung sholat, tidak boleh, harus mengucapkan kedua kalimat syahadat. Maka di sini arti daripada iman yang kedua, wa qaulum bil lisan, mengucapkan kedua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Itu namanya syahadat. Kalau orang Islam ini tidak usah harus dituntut untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat. Yang terpenting dia sudah tahu tentang sholat, dia tahu sholat, dia tahu tentang ajaran-ajaran agama Islam, dia tahu tentang syariat Islam. Maka dengan sholat dia sudah mengatakan asyhadu alla ketika tahiyat akhir. Paham? Artinya Islamnya ikut orang tua. Ini kalau keturunannya orang-orang Islam. Yang ketiga, iman itu wa amalum bil arkan. Harus anggota tubuh kita itu beramal sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini beramal itu termasuk syarat daripada sempurnanya iman. Iman kita bisa dikatakan sempurna kalau kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Allah Ta'ala perintah solat, ya solat. Allah Ta'ala perintah puasa, ya puasa. Allah Ta'ala perintah zakat, ialah harus zakat. Barulah iman kita dikatakan sempurna. Bang, jangan mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kalau belum pernah melaksanakan sholat perintah Allah. Jangan mengaku iman dengan Allah dan Rasulnya kalau tidak berpuasa. Jangan mengaku imannya sempurna kalau tidak melaksanakan zakat dan seterusnya. Maka di sini isi daripada iman yang ketiga itu wa amalum bil arkan. Anggota tubuh kita harus dibuktikan bahwa kita itu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk iman kepada Allah dan Rasul. Maka dalam ilmu tauhid itu ada istilah, ada ihsan, ada iman, ada Islam. Ihsan itu yaitu bentuk menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat
Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka yakinlah kita akan dilihat oleh Allah. Itu namanya ihsan. Kemudian apa perbedaan antara Islam dan iman? Harus kita ketahui bahwa setiap iman itu bisa dikategorikan Islam, akan tetapi walaisa kullu islamin imanan. Setiap Islam ini belum tentu dikatakan iman. Karena yang namanya Islam itu menyerah dan tunduk. Dan menyerah dan tunduk itu ada kalanya menyerah karena kepada Allah Ta'ala murni, akan tetapi ada menyerah kepada Allah atau tunduk kepada Allah itu karena takut dibunuh, itu ada. Atau tunduk kepada orang lain, menyerah pada orang lain, itu namanya juga dikategorikan Islam. Kalau iman itu lain lagi. Iman itu pengakuan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka itu sudah dikategorikan Islam, sudah beragama Islam. Maka orang ingin masuk Islam maka harus iman, mengucapkan kedua kalimat syahadat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa samratuhu al-ilmu. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu masih dikatakan telanjang. Tahu telanjang? Tidak ada pakaian. Kalau iman ini masih telanjang, maka ngaur. Kalau iman masih telanjang, hanya sebatas percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu namanya telanjang. Maka iman itu harus dibungkus walibasuhu at-taqwa. Pakaian iman itu takwa. Maka kalau takwa merupakan bungkusnya iman, pakaiannya iman, maka iman itu bisa dikatakan hakul iman, betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya iman tersebut diberi pakaian, diberi bungkus. Apa? Ialah takwa. Takwa itu imtisalul awamirillahi ta'ala wa jatinabun nawahihi. Takwa itu pada dasarnya ialah mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya Allah. Itu namanya takwa. Kalau kita sudah takwa, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baru iman kita ini bisa dikategorikan iman yang sempurna, iman yang sudah ada pakaiannya, imannya sudah terbungkus, imannya tidak liar, imannya tidak sembrono. Wazinatu al-haya. Kemudian iman itu ada hiasan. Kalau hiasan tersebut ini terpakai oleh orang-orang yang sudah mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa hiasan iman itu tersebut? Ialah al-haya, malu. Kalau zaman sekarang ini jarang, banyak orang itu berani tidak malu menentang bahkan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau sudah terang-terangan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita ini sudah tidak ada hiasannya, sudah tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini sudah tidak berharga sebagaimana emas. Iman kita ini sudah tidak berharga seperti mutiara. Iman kalau sudah tidak didasari malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman tersebut ini tidak dikatakan iman yang sah, iman yang sempurna. Maka katakannya Nabi, wazinatuhu al-haya, hiasan iman kita ini bisa dikatakan hiasan berharga. Iman kita ini bisa dikatakan sebagaimana emas dan juga mutiara yang sangat disenangi banyak orang, maka harus dilandasi dengan malu. Harus kita malu kalau kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita malu kalau kita ini melanggar aturan-aturan Allah. Sekarang banyak muda-mudi belum nikah, bahkan belum resmi menjadi tunangan. Ini banyak pacarannya digonceng, pacarannya juga kumpul kebo, tidak merasa malu terhadap Allah. Kalau sudah tidak merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka imannya sudah tidak ada harganya. Imannya tidak sebagaimana hiasan yang akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa samratuhu al-ilmu, buah daripada iman itu ilmu. Kalau kita sudah mengakui bahwa Allah ini sebagai Tuhannya yang wajib disembah, kalau kita mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah, maka di situ ada tuntutan bagaimana cara menyembah Allah. Ada tuntutan bagaimana untuk mempercayai ajaran-ajaran dan mengetahui ajaran Rasulullah. Maka disitulah ada tuntutan untuk mencari ilmu. Adik-adik, iman itu bisa berkembang, iman itu bisa berbuah kalau kita belajar ilmu. Kalau kita sudah mengetahui tentang cara sholat, kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara berpuasa, kalau kita mengetahui bagaimana cara zakat, lah itulah hasil daripada ilmu. Maka disitulah iman kita ini sudah dikatakan berbuah. Iman kita sudah berkembang. Maka di sini takwa kepada Allah dan Rasulnya, dikatakan takwa kepada Allah dan Rasulnya akan terlaksana kalau tidak mempunyai ilmu, kalau tidak mengetahui tentang fardu dan haram, tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, tidak mengetahui mana yang sah dan tidak sah, tidak tahu mana yang boleh dan tidak boleh, maka di situ percuma iman kita, percuma kita dikatakan
percaya dengan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin kalau tidak mempunyai ilmu ini, tidak mungkin melaksanakan yang namanya takwa kepada Allah. Maka kata Kanjeng Nabi, iman itu ialah telanjang, harus kita diberi pakaian, ialah pakaian takwa. Iman ini juga takwa tidak akan sempurna, maka di situ ada iman itu harus berbuah. Buahnya apa? Ialah ilmu. Lah ilmu ini untuk mengetahui bagaimana takwa kepada Allah. Itu ilmu. Kalau orang bodoh tidak mengetahui bagaimana caranya sholat, bagaimana hukumnya minum khamr, bagaimana hukumnya minum yang memabukkan, bagaimana tentang narkoba, bagaimana tentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua dengan ilmu. Maka di sini buahnya iman ialah ilmu. Dan takwa tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. La imana, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak amanah, tidak dipercaya. Itu bisa imannya bisa dikategorikan imannya tidak sempurna. Namun tetap ada orang tidak bisa dipercaya, masih percaya kepada Allah, tetap imannya dikatakan sah, tetapi imannya kurang sempurna. Maka dalam ilmu tauhid itu ada iman yang sah, ada iman tidak sempurna. Iman yang tidak sempurna ini tentu masih dikategorikan imannya masih dikatakan sah. Lah imannya kalau tidak sah ya tidak sempurna, ya tidak sah. Kalau imannya tidak sah, maka itu bisa dikategorikan kufur. Imannya orang tidak sah bisa dikategorikan kufur. Kalau imannya tidak sempurna, belum tentu imannya sah, masih bisa dikatakan masih masuk agama Islam atau berstatus Islam. Itu dalam ilmu tauhid. Kalau hadis ini yang dimaksud la imana liman la amanatalah, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak amanat, tidak dipercaya. Artinya tidak jujur. Diberi kepercayaan oleh seseorang, dia tidak jujur. Itu namanya mempunyai iman yang imannya tidak sempurna. Jangan sampai kita salah mengartikan la imana, tidak sah imannya, itu keliru. Itu yang dimaksud la imanah, tidak sempurna imannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang, atau la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya kalian semua sehingga kamu senang menyenangi sesuatu yang dimiliki saudaranya sebagaimana sesuatu itu dimiliki sendiri. Ini iman kita itu bisa dikatakan sempurna kalau kita itu ikut senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka kalau kita senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka di situ tidak ada timbul iri, tidak ada hasud, tidak mempunyai sifat yang iri kepada orang lain. Maka tidak dikatakan sempurna imannya seseorang sampai dia senang terhadap orang lain, menyenangi orang lain,
sebagaimana dia menyenangi dirinya sendiri. Atau arti dari hadis tersebut ialah menyenangi apa yang dimiliki orang lain, sebagaimana orang tersebut menyenangi memiliki sesuatu yang sudah dimiliki sendiri. Nah, ini sulit. Kadang kalau orang tersebut ini mempunyai sifat iri, ada tetangganya membeli sepeda motor, iri, baru benci, tidak senang terhadap tetangganya yang membeli sepeda motor. Timbullah yang namanya sifat iri, dengki. Itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tidak terhitung imannya ialah iman yang sempurna. Kalau ikut senang, oh tetangganya beli sepeda, berikut syukur, alhamdulillah tetangga saya sudah mempunyai sepeda, ikut senang. Jangan sampai iri. Iri itu tidak diperbolehkan. Iri itu apa? Membenci seseorang karena orang lain mendapatkan nikmat dan senang nikmat itu hilang dari orang lain. Itu namanya iri. Lain halnya dengan ghibthah. Ghibthah itu keinginan seperti orang lain itu diperbolehkan. Seperti ada orang kaya bersedekah. Nah, sampean mempunyai keinginan, bagaimana ya saya senang, bagaimana saya ingin seperti orang itu bersedekah, kaya bersedekah. Itu boleh. Itu namanya ghibthah, mempunyai keinginan seperti orang lain tanpa membenci pada orang lain. Lah sifat membencinya itu yang tidak diperbolehkan, namanya iri. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'minin wa la yatimmu al-iman illa bitamamil faraid was sunani. Katakannya Nabi, iman itu ada dalam dada, atau lebih dalam lagi ada dalam hati. Iman itu dalam hati. Wala yatimmu al-iman illa bitamamil faraid. Iman yang ada dalam hati ini tidak dikatakan sempurna kecuali menyempurnakan fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau sudah mengaku iman kepada Allah, oh iya saya percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, maka apa? Maka harus tunduk, harus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Itu namanya iman. Maka istilah sekarang itu dikatakan Islam KTP. KTP-nya saja dikatakan Islam, iman kepada Allah, tapi tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan zakat dan lain sebagainya. Maka katanya Nabi, iman itu fi sadril mu'minin wa la yatimmu al-iman illa bitamamil faraid was sunani, bahkan was sunani. Lah kalau was sunani itu nanti di cabang-cabangnya iman. Maka dalam hadis lain, iman itu bercabang sampai 70 cabangan. Kalau sampai kita melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, berarti iman kita akan bertambah. Maka dalam hadis lain itu, al-imanu yazidu wa yanqus. Kadangkala iman itu bertambah, kadangkala berkurang. Ukurannya iman bertambah dan kurang itu apabila di situ diisi dengan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban, melaksanakan fardu yang diwajibkan oleh Allah, melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintah oleh Nabi
Nabi Muhammad. Maka disitulah timbullah iman itu kadangkala tambah, kadangkala berkurang. Melihat pada bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Wala yufsidu al-iman illa bijuhudil faraid was sunani. Faman naqasa faridatan biwairi juhudin uqiba 'alaiha wa man atamma al-faraid ujibat lahu al-jannah. Ini hati-hati. Kalau sudah kita ini mengakui iman, percaya dengan Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita itu menentang dengan kewajiban Allah. Ukilah sampean tidak bisa melaksanakan sholat fardu, jangan sampai kita menentang. Menentang itu, sholat itu tidak wajib. Kata siapa sholat itu wajib? Saya tentang kalau itu wajib. Itu namanya menentang. Kalau sampai menentang seperti itu, maka imannya rusak. Kalau imannya rusak, imannya tidak sah. Kalau imannya tidak sah, maka dalam ilmu fikih maka bisa dikategorikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Hati-hati. Kalau ukilah sampean tidak bisa melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan puasa, jangan sampai menentang. Maka di sini kata kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu tidak akan rusak kecuali bijuhudil faraid, menentang dengan fardu-fardunya Allah, dengan fardu-fardu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seperti sholat 5 waktu, berpuasa, zakat. Kita jangan menentang. Menentang itu ya tidak melaksanakan sholat dan angas, tidak percaya. Itu namanya menentang. Itu bisa merusak iman. Bukan tidak sempurna imannya, merusak. Lainnya iman kita tidak sempurna dan iman kita rusak itu lain. Kalau iman kita tidak sempurna, ini larinya belum dikatakan kufur. Kalau iman kita rusak, tidak sah, lah itu bisa lepas dari yang namanya agama Islam. Faman naqasa faridatan bighairi juhudin uqiba 'alaiha. Barang siapa mengurangi satu fardu dengan tanpa angas, tidak sholat tapi tidak angas, maka uqiba 'alaiha, maka dia akan disiksa dengan meninggalkan yang namanya sholat, meninggalkan suatu fardu, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat fitrah. Itu ada siksaannya, ada balasannya. Wa man atamma al-faraid wajabat lahul jannah. Kalau sudah menyempurnakan faraidnya, farduhnya, salat fardu 5 waktu dilaksanakan, puasa dilaksanakan, fardu-fardu yang lain dilaksanakan, artinya menyempurnakannya, maka wajib orang tersebut masuk surga. Lah kata-kata wajib ini harus masuk surga, itu imbalan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqus walakin lahu haddun, ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il iman fa inna qasafa fi haddihi wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini katakannya Nabi, pada intinya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Artinya apa? Bertambahnya walakin lahu haddun ta'rifun bi dzikri furu'il iman. Pada dasarnya percayaan kita kepada Allah dan Rasulnya, lah ini tidak ada penambahan, tidak ada kekurangan. Lah percaya. Tetapi
iman itu dinilai daripada melaksanakan furu'iyah, cabang-cabang dari apa yang dikerjakan kita. Kalau kita menambah kesunatan, menambah apa yang diperintah oleh Allah, menambah kebaikan, maka disitulah nilainya akan bertambah. Maka di sini walakin lau haddun ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il iman fa inna qasafa fi haddihi. Maka batasan disitulah bertambahnya iman, berkurangnya iman kita itu melihat pada furu'il iman, artinya cabang-cabangnya iman. Ini ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun puncak atau pondasi daripada iman ialah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, ialah membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wal haji, dan haji, melaksanakan haji. Wa waslul jinabati, lan mandi junub. Faman zada fi hadihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Ini kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal daripada iman atau pondasi daripada iman itu menyaksikan, bersaksi, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan mendirikan solat. Kalau mengaku iman, ya dirikan solat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan seperti sekarang ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani. Adapun iman itu dibagi dua separuh. Fanisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Yang separuh iman itu berada dalam sabar, yang separuh lagi iman itu berada di dalam syukur. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu berada di dalam sabar, Pak. Kalau kita sabar itu ada tiga. Sabar dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan Rasulnya, itu yang pertama. Yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau tiga ini kita bisa melaksanakannya, maka kita bisa dikategorikan sudah imannya sempurna. Maka iman separuh berada dalam sabar. Maka sabar. Sholat berjemaah walaupun malas, kita sabar melaksanakannya. Sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, walaupun panas, walaupun haus, walaupun malas, kita tetap melaksanakan sholat dengan penuh sabar. Yaitu sabar atas kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, kita sabar, kita tidak minum minuman. Sabar, kita tidak kumpul kebo dengan wanita lain. Sabar, kita tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sabar lah. Yang terakhir, sabar dengan ujian Allah.
Di dunia ini tidak ada yang pasti. Orang hidup itu pasti mengalami yang nama ujian melarat, ujian dengan sakit, ujian dengan apa saja yang dianggap tidak enak oleh kita, itu dikatakan ujian. Kita sabar, berarti kita sudah dikatakan imannya sempurna. Yang kedua, iman yang separuh itu dalam syukur. Selain kita dituntut untuk sabar, kita dituntut harus syukur, berterima kasih kepada Allah. Syukur itu ada dua. Syukur itu berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Lah syukur itu hubungannya dengan nikmat yang diperoleh oleh kita. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat tidak sakit, nikmat diberikan sesuatu yang dapat kita dikatakan sudah dikatakan enak oleh kita. Maka itu dituntutlah kita yang namanya syukur, berterima kasih. Syukur itu wajib, Pak. Syukur itu wajib. Maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man yashkurillah man isdada, itu dalam Al-Quran, barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur, berterima kasih itu wajib. Isi syukur itu ada dua. Yang satu berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, nikmat yang diberikan oleh Allah itu digunakan dengan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, gunakan rezeki tersebut untuk taat kepada Allah. Ketika kita diberi rezeki pada Allah Subhanahu wa taala, digunakanlah rezeki itu untuk menafkahi keluarga. Ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah rezeki itu untuk bersedekah. Itu bentuk syukur. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digunakan untuk sesuatu yang haram, dibelikan sesuatu yang memabukkan, katakanlah, dibelikan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Ta'ala tidak ridho. Lah itu tidak dikatakan syukur. Maka syukur itu isinya dua, ialah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil daripada nikmat yang diberikan oleh Allah itu digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat itu yang kita berikan oleh Allah itu digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya, sabar dan syukur itu wajib. Kalau sabar itu isinya ialah sabar atas kewajiban Allah Subhanahu wa taala, sabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan syukur berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga syukur ialah nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk sesuatu yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah iman kita dikatakan iman sempurna. Sebagaimana kata Kanjeng Nabi, iman itu berada dalam syukur dan sabar. Yang terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun naru ahnan naro amarallahu ta'ala bi ay yakhruja minan nari man kana fi qalbihi misqala dzarrah minal iman. Katakannya Nabi, ketika ahli surga, ahli penduduk surga sudah berada dalam surga, ahli neraka sudah berada dalam neraka, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka, yang di dalam hatinya ini ada sebiji iman kepada Allah. Kalau hati kita masih percaya kepada Allah, namun dia berada dalam nerakanya Allah karena tidak sholat, tidak puasa, tetapi matinya membawa iman, masih percaya kepada Allah, maka masuk neraka dulu. Kemudian nanti oleh Allah, setelah yang masuk surga, yang masuk neraka, dan disitulah Allah Ta'ala memanggil dan mengeluarkan orang yang masuk surga, yang dalam hatinya masih ada iman, masih percaya dengan Allah. Semoga kita meninggal dunia membawa iman, membawa kepercayaan kepada Allah bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Lah itu kita bawa mati. Kalau kita ketika meninggal tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Rasulnya sampai mati, maka tidak harapan lagi untuk kita masuk surga. Pasti masuk neraka. Kalau dalam hati kita tidak ada iman kepada Allah, maka tidak ada harapan untuk keluar dari neraka. Akan masuk neraka selamanya. Kalau hati kita masih ada iman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, fa insyaallah walaupun kita berada dalam neraka, masih kita bisa keluarkan oleh Allah, keluar dari neraka. Amin Allahumma amin. Yang terakhir ini termasuk iman, bahwa dalam hati kita jangan sampai lepas yang namanya iman, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan Rasulullah. Harus kita bawa mati. Maka berzikirlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau itu yang kita baca setelah sholat la ilaha illallah, maka fa insyaallah kita akan mudah ketika meninggal dunia akan menyebut nama Allah. Maka dalam hadis lain, barang siapa ketika meninggal di akhir ayatnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Demikianlah dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.